Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang biaya relevan untuk pembuatan keputusan. Dalam materi kali ini akan dibahas 4 hal ya. Jadi aplikasi dari analisis biaya relevan itu adalah 4 hal saja, yaitu tentang keputusan membeli atau membuat sendiri komponen produk gitu ya. Yang kedua, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Lalu yang ketiga, keputusan menerima atau mengolah pesanan khusus. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Nah, misalnya saya sebagai manajer produksi di perusahaan perakitan motor misal ya. Nah, saya tentunya dihadapkan pada pilihan. Misalnya, motor itu kan butuh spare part yang namanya spion gitu ya, spare partnya spion. Nah, saya dihadapkan pada pilihan apakah saya akan membuat spion sendiri gitu ya, perusahaan harus membuat spion sendiri, atau spion tersebut sudah saja saya beli dari perusahaan lain yang memproduksi spion. Lalu kemudian misalnya menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Misalnya saya juga memproduksi misalnya spare part lain yang misalnya di motor itu ada tangki bensin. Nah, tangki bensin ini selain saya memenuhi kebutuhan saya sendiri, saya juga misalnya menjual tangki ke perusahaan lain. Tapi penjualan tangki ke perusahaan lain ini ternyata tidak berjalan dengan baik. Produknya kurang bisa dijual gitu. Nah, saya akan dihadapkan tentunya pada pilihan apakah saya akan melanjutkan produksi tangki ini atau misalnya menghentikan saja. Lalu kemudian menerima dan menolak pesanan khusus. Misalnya ada pesanan dari perusahaan lain, tapi pengen harganya sekian di bawah harga pasar misalnya. Kita tentunya juga dihadapkan pada pilihan apakah menerima atau menolak pesanan tersebut. Lalu kemudian misalnya kita memproduksi produk setengah jadi. Nah, produk setengah jadi ini tentunya juga sebagai manajer kita juga dihadapkan pada pilihan apakah kita akan lanjutkan sajalah produk ini, kita lanjutkan sampai menjadi produk akhir yang langsung bisa digunakan oleh konsumen akhir, atau kita menjual saja produk setengah jadi. Nah, tentunya hal ini butuh perhitungan ya. Tidak serta-merta kita ya sudahlah jual sekarang saja setengah jadi daripada jual nanti biayanya lebih banyak. Nah, keputusan tersebut tentunya perlu didukung oleh perhitungan yang akan memperkuat keputusan kita, gitu ya. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, keputusan membeli atau membuat sendiri sebuah komponen. Kita langsung masuk, contohnya adalah PT Makmur Jaya ini membuat suku cadang komputer. Nah, ini datanya, data per unit, ini data 10.000 unit. Artinya kalau 10.000 unit, 8.200 dikali 10.000 unit, hasilnya 82 juta. Nah, ini komponen biaya-biayanya. Untuk merakit komputer, rata-rata perusahaan memerlukan suku cadang 10.000 unit setahun, ya, atau per tahun. Saat ini perusahaan membuat sendiri, bikin sendiri komponennya. Perusahaan saat ini menerima tawaran komponen tersebut dari seorang pemasok dengan harga 4.750 per unit. Haruskah perusahaan menerima tawaran ini atau membuat sendiri komponen tersebut? Ya, jadi sekarang perusahaan itu buat sendiri komponennya. Nah, tiba-tiba datang tawaran dari perusahaan lain, sudahlah Anda jangan buat sendiri. Anda beli saja dari kami komponennya. Komponen dari kami itu harganya adalah 4.750 per unit. Maka apa yang harus diambil keputusannya oleh manajer? Kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu.
Nah, kalau kita buat, kan alternatifnya tadi ada kita membuat dan kita membeli. Kalau kita membuat, maka biaya sewanya adalah 12 juta. Kita cek. Sewa peralatan 12 juta, betul ya? Bahan bakunya 10 juta. Cek. Bahan bakunya 10 juta, betul. Lalu kemudian biaya tenaga kerjanya 20 juta. Kita lihat biaya tenaga kerjanya 20 juta. Lalu kemudian overhead-nya 8 juta. Kita lihat overhead-nya 8 juta. Ini biaya kalau kita membuat. Ya, sehingga kita jumlahkan hasilnya gitu ya. Sebentar, kita jumlahkan hasilnya adalah 50 juta rupiah. Kalau kita membeli 10.000 unit kali 4.750. Ingat ya, 10.000 unit kali 4.750. Jadi yang ini adalah 4.750 harga beli komponen kali 10.000 unit yang dibutuhkan. Kalau yang ini berarti tadi tambah-tambahan dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga kita bisa melihat kalau memproduksi sendiri biayanya segini, kalau beli biayanya segini. Berarti mending beli, mending memproduksi sendiri atau membuat. Ya mending beli kan, biayanya yang dikeluarkannya cuma sedikit ya, lebih kecil dibandingkan kita membuat. Artinya kalau kita mengambil keputusan membeli, kita akan punya selisih biaya sebanyak Rp2.500.000. Jadi keputusannya adalah membeli. Demikian ya. Ini contoh 2. Contoh 2, dengan menggunakan data pada ilustrasi 1, datanya tadi data di awal ya. Apabila saat ini perusahaan membeli bahan baku untuk membuat komponen 6.000 unit. Berarti dikali 10.000 kan 6 juta gitu ya. Bahan baku ini tidak dikali berapa ini? Nanti dicek lagi ya, ini nggak kelihatan saya karena ketutupan sama kamera. Bahan baku ini tidak dapat digunakan. Artinya jika perusahaan tidak menggunakannya untuk membuat komponen tersebut, bahan baku ini akan dibuang karena tidak dapat dipakai atau dikembalikan. Jadi perusahaan itu sudah pernah membeli bahan baku senilai 6 juta. Maka analisisnya bagaimana? Jadi perusahaan itu dihadapkan pada dua pilihan, membuat atau membeli. Kalau misalnya membuat dulu ya, Dulu kita pernah beli bahan baku, nilainya adalah 6 juta. Berarti kan bahan baku yang harusnya tadi 20 juta, 10 juta, lihat ini bahan bakunya, nah ini kan 10 juta. Ya, soalnya nih, bahan bakunya 10 juta. Tapi karena kita sudah pernah beli dulu, nilainya adalah 6 juta. Maka sekarang bahan bakunya di sini ditulis 4 juta. Kenapa? Karena dikurangkan. Ya. Kebutuhan bahan baku kita berapa sih? Kebutuhannya adalah 10 juta. Tapi kita sudah pernah beli nih senilai 6 juta, maka kita kurangi 6 juta. Hasilnya adalah 4 juta doang yang harus kita beli. Gitu ya, si bahan bakunya. Maka kalau kondisinya seperti ini, kita buat atau kita beli? Kalau membuat, total biaya yang dihabiskan adalah 44 juta. Kalau kita beli, 47.500. Dari mana ini? Dari 4 juta. Dari 4.750 kali 10.000 unit. Gitu ya. Maka kalau dilihat dari sini, mendingan membuat, mending membeli. Ya jelas mendingan membuat. Karena apa? Dengan membuat, kita akan lebih hemat. Sebanyak, berapa hematnya? Sebanyak Rp3.500.000. Ya, jadi keputusannya adalah membuat. Karena apa? Karena ini nih, bahan bakunya sudah pernah dibeli 6 juta rupiah. Nah, demikian ya contoh yang kedua.
Lalu kemudian contoh yang ketiga. Nih ya, contoh yang ketiga. Dengan menggunakan data pada contoh 1 dan 2, ya ilustrasi yang tadi, apabila fasilitas produksi selain peralatan yang disewa menganggur, yang menganggur disewakan sebesar 3.750.000. Maka alternatif mana yang direkomendasikan oleh manajemen? Oke. Di sini penambahannya adalah, lihat, penambahannya adalah adanya ini nih, ya, pendapatan sewa 3.750.000. Maka nanti biayanya menjadi, kalau membuat kita nih ya, kalau kita membuat maka kita akan keluar dana 47.750.000, dan kalau membeli adalah kita keluar dananya 47.500.000. Sehingga di antara keputusan membuat dengan membeli adalah mendingan membeli, karena kita akan ada penghematan biaya sebesar Rp250.000. Nanti ini karena saya kurang ini ya, jadi si penjelasan soalnya nggak terlalu tidak terlalu paham mungkin ya. Saya juga ini terpotong. Oke, itu tadi ya keputusan membuat atau membeli komponen produksi. Sekarang kita masuk ke yang kedua, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Jadi kita akan dihadapkan pada hentikan atau lanjutkan si produk tertentu yang kita produksi. Misalnya, kita langsung masuk ke contoh. Kita atau perusahaan punya 3 produk. Ada produk A, produk B, dan produk C. Lihat di sini. Produk C itu rugi terus, gitu ya. Produk C itu rugi terus. Kalau yang A laba, B laba. Produk C rugi 45 juta. Nah, apakah produk C ini akan kita hentikan produksinya atau kita lanjutkan? Gitu ya. Apakah produk C ini kita hentikan? Kenapa mau dihentikan? Kan rugi terus kalau kelihatan dari sini. Apakah kita hentikan atau kita lanjutkan? Itu persoalannya. Maka keputusannya, nih lihat, keputusannya kalau tetap membuat, kita akan rugi 35 juta. Ya. Kalau menghentikan kita kan nggak akan rugi. Ya, 0. Oke, karena tidak membuat berarti penjualannya tidak ada, variabelnya nggak ada, gitu kan? Maka labanya 0. Tapi kalau kita buat, penjualannya 150, biaya variabelnya 140. Kita punya margin 10, dikurangi iklan dan supervisi. Ya sudah hilang uang kita 35 juta. Atau kita rugi 35 juta. Berarti kalau keputusannya kalau informasinya titik sampai sini, maka keputusannya adalah kita harus menghentikan produk tersebut. Jadi produk C tersebut kita hentikan. Tapi kalau misalnya kita hentikan produk C tadi, lalu ada efek komplementer. Misalnya begini ya, saya contohkan dengan pedagang bandrek. Biasanya pedagang bandrek itu diiringi dengan dia berjualan kacang rebus, pisang rebus dengan gorengan talas misalnya. Nah, si gorengan talas ini atau si kacang rebus misalnya ya, si bandrek ini, kacang rebus, pisang rebus sudahlah 3 misalnya ya. Si pisang rebus ini ternyata rugi terus pas dijual teh. Nah, apakah pisang rebus ini akan tetap kita produksi atau tidak? Datanya kemudian menunjukkan produk C ini penjualan. Jika produk C dihentikan, maka produk A turun penjualannya 10% dan produk B turun 8%. Kalau si pisang rebus ini kita karena rugi terus kan, udah aja lah. Tidak usah jual lagi pisang rebus. Sudah saja kita jual kita jual
bandrek saja dengan kacang rebus. Ternyata ketika kita pisang rebusnya hentikan, penjualan bandrek turun 10%. Penjualan kacang rebus turun 8%. Karena orang tuh gini, nggak jadi beli bandreknya, saya kan bandrek, minum bandrek pengennya sama pisang rebus. Tapi sekarang pisang rebusnya tidak ada, ya sudah saya nggak jadi beli deh. Nah, kalau begitu berarti kan ada efek komplementer namanya. Maka kita harus melihat penurunan dari produk A. Produk A turun 10% kan? Berarti jadi 90%. Oke. Produk B turun 8%. Jadi penjualannya hanya 92%. Dikali dengan total penjualannya. Sehingga penjualan produk A 90% dikali 500.000 sekian. Biaya variabel produk A 90% kali 250.000 jadi sekian. Produk B juga sama. Sehingga jumlahnya masing-masing nih lihat. Ya. Kalau dihentikan maka jumlah produksinya, jumlah penjualannya adalah 1.186. Ya. Biaya variabelnya ini dari mana ini? 441 saya cek pakai ini. Ini dari mana? Dari ini tambahkan dengan ini, tambah. Ini dapat dari mana? Ini tambah juga. Ini ke sini tambah. Ya. Maka kita lihat kalau tetap membuat pisang tadi pisang rebus sama nih dengan soalnya, ya, sama dengan soalnya. 1.450.000 juta kurangi 870 juta, hasilnya 580 juta. Kurangi dengan iklan, kurangi dengan supervisi, hasilnya 438 juta. Manfaat atau rugi atau labanya. Sedangkan kalau dihentikan tadi, ya, pindahkan ke sini. Maka penjualannya adalah 1.186. Dan biaya variabelnya turun juga, jadi 666. Hasilnya ini dikurangi ini, kurangi ya, ini dikurangi 519.400. Sehingga kalau dikurangi dengan advertensi dan ini total ya, advertensi dan supervisi. Kenapa ini 20? Karena kan dihentikan si biaya yang C-nya. Kenapa ini 77? Karena dihentikan biaya yang C-nya, biaya supervisi yang C-nya. Maka jumlahnya adalah manfaatnya 422. Kalau dilihat dari sini, maka sebaiknya produk C itu walaupun rugi tidak boleh dihentikan. Kenapa? Kalau dihentikan, maka laba total yang akan didapatkan perusahaan akan turun. Dari 438 menjadi 422. Gitu ya. Semoga paham sampai di sini. Lalu kemudian membuat atau menghentikan dengan alternatif memproduksi produk lain. Misalnya tadi produk C-nya dihentikan, tapi ada produk baru yang muncul. Tadi saya contohkan bandrek, kacang rebus dengan pisang rebus. Pisang rebusnya dihentikan, gitu ya. Pisang rebusnya dihentikan. Ternyata pas dihentikan tanpa diganti, maka penjualannya turun. Yang si bandrek dengan kacang rebusnya turun penjualannya, rugi kan? Maka si pemilik atau tadi yang tukang jualan bandrek tadi mikir, waduh kalau dihentikan ini pisangnya saya rugi. Maka baiklah saya ganti saja pisang rebusnya dengan ubi rebus. Sekarang jadi 3 lagi produknya, bandrek, kacang rebus dengan ubi rebus. Maka kalau data ubi rebusnya seperti ini, ya, diasumsikan estimasi penjualan, biaya dan laba produknya adalah sebagai berikut. Diasumsikan prediksi berarti ya. Penjualannya 100 juta, biaya variabelnya 40, sehingga laba segmennya, laba si ubinya adalah 5 juta. Maka kita cek cara perhitungannya. Ya. Maka kalau tetap membuat, lihat di soal, ini sama.
1.450.000.000 dikurangi dengan 870 juta. Hasilnya adalah margin kontribusinya 580 gitu ya. Nah, sedangkan kalau menghentikan produk C diganti oleh produk D, maka penjualannya 1.286. Dari mana ini 1.286? Dari, ingat ini adalah tambahan produk. Lihat ya, hitung. Anda semua harus hitung. Dari produk A, produk B, dan tadi data produk D. Silahkan ditambahkan. Ya, data produk A, produk B, dan produk D. Produk C-nya dihilangkan, jadi tambahkan. Terus biaya variabel ini dapat dari mana? Sama. Ini juga dapat dari sini. Tambahkan biaya variabel produk A, B, dan produk D. Sehingga kalau katanya ya, kalau kita mengganti produk C dengan produk D, hasilnya margin kontribusinya adalah 579.400. Kalau dari sini kira-kira terlihat nih, apakah kita akan tetap membuat produk C, atau tadi saya contohkan apa? Pisang rebus, atau Anda akan menggantinya dengan ubi rebus. Kalau pisang rebus margin kontribusinya 580, kalau ubi rebus margin kontribusinya 579.400. Udah kelihatan dari sini juga. Tidak usah terus-teruskan ke bawah juga sudah kelihatan. Maka apakah keputusan mengganti produk C dengan produk D ini dilanjutkan atau tidak? Keputusannya adalah tidak tepat ya. Dan sebaiknya jangan dilakukan karena keputusan tersebut akan menurunkan laba perusahaan sebesar Rp600.000. Begitu ya. Jadi mau diganti tuh si pisang rebusnya oleh ubi rebus, ternyata jangan katanya. Menurut perhitungan karena si laba perusahaan tetap akan turun. Nah, demikian ya. Lalu kemudian yang terakhir satu lagi nih. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Contohnya seperti ini. Satu atau dua ya, ini saya lupa ini yang ketiga atau yang keempat. Contohnya PT Pandanaran memiliki kapasitas produksi sebanyak 5 juta unit per tahun untuk 2011. Perusahaan merencanakan untuk memproduksi sebanyak 4 juta, berarti kan ada kapasitas penganggur 1 juta. Ya. Jadi kapasitasnya 5 juta, si mesin itu bisa digeder menghasilkan sebanyak 5 juta. Tapi perusahaan memutuskan untuk ya sudahlah produksi 4 juta saja. Berarti kan ada kapasitas penganggur 1 juta. Ya. Silakan dibaca ininya, saya juga kurang jelas sebelah sini. Biaya per unit untuk memproduksi dapat dirinci sebagai berikut. Biaya variabelnya ini 145, komisi 2.000, pengiriman 3.000. Biaya tetapnya adalah 9.000 dan biaya pengiriman 700. Oke. Perusahaan menerima pesanan untuk membuat 50.000 unit produk dengan harga 155 per unit. Selain itu, pemesan sanggup untuk membayar seluruh biaya pengiriman. Karena transaksi ini terjadi langsung, maka tidak ada biaya komisi. Berdasarkan data di atas, berikan rekomendasi. Ya. Maka tambahan pendapatan dari pesanan khusus 155.000 dikali 50.000 unit. Hasilnya 7.750 juta. Tambahan biaya dari pesanan khusus. Nah, ini tambahan biayanya kan dari biaya variabel. Nih, 145. Tidak ada komisi, tidak ada pengiriman. Pengirimannya ditanggung sama mereka. Komisinya, karena penjualannya langsung, katanya jadi tidak ada komisi. Sehingga biayanya cuma segini. Sehingga nanti tambahan labanya adalah 500 juta. Maka pesanan khusus ini diterima atau ditolak? Maka jika perusahaan menerima pesanan khusus ini, maka akan mendapat tambahan laba 500 juta. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah menerima pesanan. Pesanannya terima saja, gitu ya. Karena tidak mengganggu yang 4 juta tadi. Kan ada kapasitas yang belum terpenuhi 1 juta. Jadi silahkan diterima saja.
Jika dari kasus di atas diasumsikan biaya pengiriman ditanggung sama kita. Ditanggung nih biaya pengirimannya. Berarti kan tadi kan 145 ditambah 3.000 biaya pengiriman. Sehingga hasilnya tambahan labanya adalah sekian, 350 juta. Diterima atau ditolak? Ya, diterima atau ditolak. Kesimpulannya karena hasil analisis menunjukkan adanya tambahan laba, tetap ada tambahan laba ya. Sebesar segini, maka pesanannya harus diterima, tetap harus diterima. Lanjut satu lagi yang keempat, ini ternyata baru yang keempat. Keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Saya misalnya pengusaha kulit. Saya biasanya dapat kulit dari peternak misalnya, terus saya samak. Nah, saya punya pilihan. Hasil kulit yang saya samak ini, apakah langsung saya jual yang sudah saya samak ya? Berarti kan bahan setengah jadi. Apakah langsung saya jual ke perusahaan atau saya produksi jadi tas atau jadi sepatu misalnya. Itu pilihannya. Ya, soalnya seperti ini. Nah, misalnya PT Merbabu membuat 3 jenis produk A, B, dan C. Dan punya 3 departemen. Departemen 1, 2, dan 3. Lihat ya. Kalau produk yang dibuat di departemen produk A itu 800 unit, produk B 600, produk C 600. Kalau si produk itu dijual saat ini, yang produk A itu 400, produk B itu 1.300.000, produk C itu 234 sekian-sekian. Nah, kalau produk A mah langsung dijual, ya, langsung dijual. Nah, tapi kalau produk B dan C bisa diproduksi lagi, tambahan biayanya 50.000 untuk B dan 85.000 untuk produk C. Maka saat ini perusahaan memperoleh pesanan dari seorang agen penyalur untuk produk C. Final harganya 250. Ya. Nah, lalu kemudian apakah produk C ini? Nah, untuk produk B final agen penyalur menawarkan harga 1.500.000. Tadi kan kalau dijual sekarang kan 1.300.000 produk B. Produk C kalau dijual sekarang 234.375. Nah, ada yang nawarin, saya belilah, tapi produksi dulu ya, saya pengennya produk akhir. So, kalau yang C saya beli 281.250. Produk B saya beli hasil akhirnya 1.500.000. Kira-kira perusahaan ini akan menjual sekarang saja, ngapain diproduksi lagi, dilanjutkan produksinya, udah kulitnya dijual. Kalau saya tadi contohkan perusahaan kulit ya, kulit yang disamaknya aja dijual langsung aja, nggak akan dijadikan tas, capek, tambah biaya pula misalnya. Atau Anda berpikir, wah ini peluang nih, kalau saya jadikan tas berarti harga jual produk saya akan lebih tinggi. Nah, itu ya 2 pilihan alternatif. Kita hitung. Ya, kita hitung. Kalau dijual sekarang, lihat. Kalau dijual sekarang, produk B dulu nih ya. Produk B. Kita lihat produk B dijual sekarang. Kan dia tinggal 600 kali 1.300.000. Ini hasilnya, silakan nanti dihitung sendiri ya, dipastikan. Ini berarti unit 300 dikali dengan 1.300.000. Nih. Oke. Tidak ada tambahan biaya, berarti dapatnya segini. Kalau dijualnya, diproduksi lagi, tadi kulit yang disamak itu udahlah dijadikan tas. Ada tambahan biaya memang, tapi dijualnya jadi 1.500.000 kan? Maka 300 unit dikali 1.500.000 yang ini mah. Ya, 1.500.000. Sehingga hasilnya segini, 900 juta. Ada tambahan biaya memang ya, tambahan biayanya berapa? Nanti dicek di soalnya, dikali dengan 300 unit. Sehingga 900 juta dikurangi 30 juta adalah 870. Ya. Sedangkan kalau dijual sekarang
itu 780 juta. Makanya mending mana? Mending dijual sekarang atau mending diproses dulu? Ya mending diproses dulu. Karena apa? Karena akan ada tambahan laba sekitar 90 juta rupiah untuk produk A. Tapi Anda lihat produk B. Lihat produk B. Produk C. Ini produk B ya, produk C. Kalau produk A jelas dijual sekarang ya. Produk C. Kalau dijual sekarang lihat berapa unit. Unit dikali harganya. Ya. Silakan cek di soal. Nah, hasilnya adalah 140 juta. Kalau diproses lagi produk C ini juga sama, unit dikali harga yang baru ya. Harga yang ditawarkan oleh si pelanggan, harga baru nih. Maka dapatnya 168.750.000. Terus dikurangi dengan biaya tambahannya. Ada di soal, cek biaya tambahannya adalah 51 juta kalau dikalikan ya. Maka kalau dijual sekarang, perusahaan dapat laba 140 juta sekian-sekian. Tapi kalau diproses lebih lanjut untuk produk C, dapat 117 juta sekian-sekian. Kira-kira Anda mau milih mana kalau Anda sebagai manajer? Tentunya sudahlah jual saja. Karena kalau diproduksi lagi kita justru rugi. Ya, lebih kecil keuntungannya. Lebih kecil berapa? Lebih kecil 22 juta 875. Dapat dari mana ini? Dari ini diselisihkan dengan ini. Hasilnya 22 juta 875.000 rupiah. Nah, ini ya. Jadi untuk produk B mendingan diproses lebih lanjut keputusannya. Untuk produk C mendingan dijual sekarang, gitu ya. Itu saja dari saya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Anda silakan, ini adalah soal tugasnya. Jadi silakan dicek di kolom tugas. Silakan dikerjakan. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.